balik lagi sama kita tiga bro. Basah, Resah. iyo, Kasih lihat dong, kasih lihat dong. Kasih lihat, kasih lihat. lihat dong. Yo, Aduh, kasih lihat. Yo, mahal bos bajunya bos. Tiga Sempro sekarang sudah punya kaos pribadi. Kalau ada yang mau pesen bisa beli aja sih bisa. Jangan. Bisa Ya kontak kita. bisa DM lah, DM atau komen. Masih gratis kok. Anjing masih gratis, siapa yang mau bayar bangsat? Ada Walkas. Ada sponsor. Oh iya. Ini juga kan sponsor Oleh Hana Boba Coffee. Hana Coffee. Hana Coffee. Ya, kita lagi di Hana Coffee ya. Hana Coffee sekarang sini apa namanya ya? Ini letaknya di Ciracas depan Futsal Perintis ke orang sekarang masih tahu lah. Asik tempatnya. Masih enak 3 lantai. 3 lantai bos. Terus adem lagi bahannya. Adem bang. Tadi lagi ngebahas Hana Coffee. Enggak, aku masih kerasa kan. Bagus amat kan. Bagus ya? Enak. Sama dia. Sebelumnya juga bagus lah ya. Bagus banget. Ya, dengan dikasih gitu. Iya. Murah. Bisa. Ini juga sebenarnya ini versi Jepangnya ya. Ini versi Jepang nih. Ini artinya 3 sempro ini. Ini pasti namanya hidup nih. Iya. Ini putih suci gua. Jadi lagi di Hana Coffee buat yang suka vape juga ada di sini ya. Oh iya, Hana Coffee ini apa ya? Bukan nyambung. Isinya juga ada vape buat yang nyari dari liquid. Ya itulah bisa sini. Ada kopi, ada non kopi, ada mocktail, ada Lengkap. makanan juga banyak. Jadi recommended lah buat orang-orang Serang. Tempatnya enak kan tempatnya. Wah, enak banget 3 lantai bro. Atasnya tuh rooftop. Jadi kalau kalian sore atau Kayak malam. privasi gitu kan. Jadi kita ngapain hari ini bro? Setelah kemarin kita ngupload video lama kita, video pang. Ya. Dan ada beberapa orang yang ngechat gua, oh keren katanya videonya. Karena kan kita kan baru nge-post di Sempro. Emang ada ya? Ada Gaby termasuk salah satu orang yang ngechat gua keren gitu. Nida mau lihat, pokoknya Gaby kemarin gua ngechat tadi siapa lagi gitu. Kata mereka keren. Jadi kemarin kita udah upload video pang, itu sebenarnya video setahun lalu soal tugas kita, cuman kita upload di Liga Sempro karena emang kita juga gitu yang mainnya. Yang otaknya jual. Kenapa? Iya. Mentang-mentang pemeran utama. Ya. Udah balik lagi lah. Jadi kita sini mau bahas tentang apa nih? Tentang perjalanan kita Soal hidup. tapi lebih ke Dari sisi mananya nih? dari sisi Negatif. Dari sisi negatif. dari sisi negatif, tapi ada mungkin yang bisa jadi pelajaran gitu loh. Karena dari sisi kenakalan atau negatif itu jadi banyak pembelajaran sih buat kita gitu ya bro. Kalau lu tuh nakalnya tuh sejak kapan bro? Mulai nakal gitu, bagi lu tuh kayak gimana nakal lu gitu dari Enggak ada kapan? definisi nakal menurut lu deh gitu. Mendefinisikan nakal itu kayak gimana kan masalah. Kita selalu kayak gitu ya. Beda-beda. Kita kalau setiap video pasti definisinya apa sih? Iya. Anggapan nakal dulu apa gitu kan masih beda-beda kan. Gitu kan. Ketika kita nggak patuh sama aturan, yaitu nakal, aturan kecil ya. Iya kayak dulu gua mungkin rokok biasa aja. Gua nakal mulai dari situ. Nonton gini deh, semasa SD aja. Waktunya waktunya belajar, harusnya belajar dong. Tapi kita suka main bola, keliling sekolah, kantin, itu menurut gua kenakalan. Masuk termasuk dalam bagian dari kenakalan masa kecil atau masa remaja ya. Jadi memang kalau menurut gue juga nakal tuh tergantung fase hidup, umur biasanya. Maksudnya ketika lo umur segini, nakal lo tuh masih dalam tahap wajar atau itu udah kayak ekstrim gitu jatuhnya. Dia kan Ada klasifikasinya juga. iya di setiap umur, misalkan SD kenakalan yang masih diwajarkan tuh sampai mana aja. Tapi kalau misalkan SD lu udah minum gitu kan, alkohol gitu loh. Tawuran SD tuh masuk nakal nggak sih? Maksudnya udah jauh SD. Dari SD ada. Gua gak pernah sih, tapi teman-teman gua Iya, ada. Iya maksudnya masih batas wajar apa nggak tuh? Anak-anak SD tuh tawuran gitu kan kelasnya SMP gitu. Kalau di zaman kita mungkin Gua mah bukan SMP, emang SD sama SD. iya, SD gua pun sama. Tawuran kalau SD. Iya. Bagus.
SD sama SD gitu, dan lucu aja gitu SD yang deket gitu, maksudnya SD tetangga kadang kan gitu, maksudnya biasanya konflik yang terjadi, iya konflik yang terjadi itu deket, tau nggak? Bukan lu dari SD ini ke SD yang jauh gitu berapa kilometer gitu, enggak, tapi SD terdekat tuh yang biasanya jadi musuh gitu. Bahkan gue sendiri kan Muhammadiyah MI gitu ya, Madrasah Ibtidaiyah gitu, ributnya juga sama MI gitu, anjing. Apa fikir lo berapa? Iya gitu, aneh gitu, dari kecil tuh SD gue tuh ada aja gitu kan, maksudnya yang sok-sok jagoan gitu kan. Nah beneran kalau di SD gue kayak gitu, di SD gue. Dan cuman yang anehnya nih bro, SD gue waktu itu jadi kan gue kelas A, ada 3 kelas A, B, C, 3 kelas. Nah kelas A gue itu mayoritas cewek, cowok itu cuma 11 atau 12 gitu Hitung ya. iya, dan 10 orang itu masuk pesantren. Bayangin, cowok maksudnya di antara temen-temen yang dulu tuh pengen ke SMP negeri, temen-temen gue termasuk gue itu pengen ke pesantren. Meskipun banyak yang gagal gitu di pertengahan jalan pas SMP, ternyata akhirnya pindah-pindah juga gitu. Itu sih anjing kata gue, kelas A emang pintar-pintar dulu terkenalan. Ini kamu ya apa bentuk tawurannya kayak gimana? Bener-bener bawa parang, bawa. Gue nggak tahu sih, tapi kayaknya dulu gitu sih, maksudnya. Terus aku belum bisa membayangin anak SD. Iya, bener sih. Paling kayak ada mulut maksudnya. Sekarang gue nggak tahu ya tawuran anak SD udah tawuran atau belum ya. Maksudnya anak-anak SD sekarang gitu, karena Tawuran di game. ya ngomong as. Kayaknya nggak seru ya anak-anak sama sekarang. Iya nggak seru gitu, kurang dapat aja gitu feelnya. Dampak negatif teknologi kan. Dampak negatif teknologi. Gue juga mengalami gitu dampak negatif teknologi sejak SD. Iya. Wow. Iya. Jadi saya sudah pernah masuk ke ruang kepala sekolah karena kasus bokep. Nggak gimana sih? Ya, jadi waktu SD itu ya bro, kan gimana ya? Dulu tuh HP-nya masih sama Ericsson, Nokia kan, Ekspres musik. iya yang kayak gitu tuh. Jadi kalau download bokep tuh di Waktri dulu tuh. Belum ada tuh Pornhub. Lewat Opera Mini nggak sih dulu tuh? Iya. Tapi bukan download game ya? Gua nggak tahu, pokoknya apa website yang kayak gitu loh, bukan yang kayak sekarang Ada ya. ada musik, ada begituannya. Pornhub, NXNXX gitu. Lo udah kenal dari SD? Taksi. Udah kenal dari SD? Kalau yang kayak gitu belum kenal, cuman yang bokep-bokep itu ya gue udah tahu dari SD gitu. Nah jadi dulu tuh sebetulnya gue dicekokin temen gue duluan yang nyebarin ada bokep gitu. Nah biasanya kita nih tiap pagi masuk kelas nih, sebelum masuk nih kita datang 6:30 bro, masuk jam 7 lewat kan, 7:15. Dari jam 7:30 kita pada datang tuh, gumpul video Cristiano, gitu dulu. Goblok. Dulu kan kalau soal bola tuh masih ini ya, masih keren gitu. Nah kita sebaiknya di Cristiano dulu. Ntar masuk pas hari itu gua, jadi pas hari itu tuh ceritanya gua Bisa download saya lagi main bokep. punya bisa main bokep. Kamu makan? Gak di videoin di sini. Jadi waktu pas hari itu tuh gua lagi apes kayak, gua punya video bokep, gua ajak temen-temen gua buat nonton di pojokan kelas. Di antara bangku-bangku gitu kan di pojok. Woi bro, video kelas dulu. Gua sini. Ngumpul lah set, nonton. Ada cewek tuh bro, emang posisi ada cewek. Tapi kayak anjing curiga gitu kan, karena teman-teman kelas gua dari sehari-hari sebelumnya udah kayak gitu, udah sering. Sampai akhirnya kan curiga gitu. Udah otomasi dari sebelumnya ya. Set. Tiba-tiba masuk pelajaran pertama. Pangkos jangkung, ingat banget gua dosen. Kosasi benar. Ada dua hal di kosasi itu, ada dua, pangkos jangkung atau pangkos pendek disebutnya di gua, di SD gua dulu. Beneran pelajaran PKN pangkos jangkung. Baru masuk, terus dia kata gini. Dalam pintu kan, wali kelas gua, Pak Mahmud ada. Si muda bro, Pak Mahmud, namanya muda. Terus masuk. Ya, apa kalian tolong kumpulkan ya semuanya ya. Wow, apa kalian kumpulkan? Dan anjingnya, ini kan 4 baris nih. Gua di depan posisi. Bagus. Bener. Dan anehnya gua nggak tahu kenapa. Itu Pak Mahmud ambil dari pertama dari gua, bangku gua. Sony Ericsson yang kita harusnya mencecek,
tinggal cek kan hapus. Gue udah tinggal cek itu, udah buka folder, udah tinggal cek, keburu diambil. Dan gue yakin ketika itu dibuka HP, langsung ada bokepnya. Apa sih? Bodoh itu sih. Masuk lu, Nggak itu berapa? Pas 6 Pas enam. pas 6 MI ya? Pas 6 MT anjing. Nah terus pas jam pelajaran kedua udah mau istirahat, ada dibalikin HP bro. Terus balikin. HP-nya HP gua doang yang ada dibalikin. Anjing kata gua udah ya mata. Deg-degan dong. Pasti dong. Alasan apa nih kata gua. Anjing. Akhirnya udahlah, nggak dikasih. Yang HP-nya nggak ada, yang mana yang nggak dikasih nggak dibalikin. Tolong menghadap ya ke ruang kepala sekolah istirahat. Dan di kelas cuma lo doang yang nggak dikasih. Cuma yang nengokin gue aja selamat. Beruntung dia nggak ini lemes, nggak kena gitu. Dan itu lagi nggak ada hari itu di posisi dia tuh. Anak-anak lain juga nggak pada megang bokep, cuma gua apesnya waktu itu anjing. Datanglah istirahat. Alasannya segala macam. Om gua dari om gua lah bokepnya. Sedangkan ada guru gua nih, guru di SD gua yang tetanggaan sama gua. Ditanyalah ke om gua. Emang benar katanya ini namanya Ucup. Emang benar nih katanya Ucup. Kamu yang ini video ini katanya naruh si Jidan. Enggak. Anjing sidang apa? Nih sekolah kita di sidang kan. Pas pulang ke rumah, Ucup gimana? Ucup nggak ada waktu itu di rumah. Gua di sidang sama nenek gua, kakek gua nyekam. Gitu. Ngobrol. Nah, pas lagi di sidang itu ya ditanya-tanya loh. Alhamdulillah ada tamu. Selamat kan? Malaikat. Gua langsung keluar cabut gua. Udah aja dari situ udah. Paling nggak ngomongin dikit-dikit doang. Tapi kan kadang dulu tuh anak-anak SD mungkin nyimpen bokep tuh suatu kebanggaan. Iya. Dia tuh Barang-barang. Mahal dulu kan sekarang mah. Ya elah gampang bro. Dulu mah bro sampai download tuh sampai sejam anjing betul. Lama. Kenapa sendiri download tuh gitu sih? Nggak tahu. Ya karena itu pentingnya pendidikan seksnya. Tapi nggak bisa Betul. dimasukin pendidikan seks secara persuasif. Ketika kita nggak dapet itu, ya kita cari sendiri. Betul itu. Itulah salahnya, bukan salahnya. Nah, Dampaknya ketika nggak di. Jadi emang pendidikan seks itu bagusnya dari sejak kecil, sejak dini. Betul lah, sejak dini bro harus diajarin maksudnya alat Ya. itu apa gitu kan. Menurut gua gitu, sebagai orang tua misalnya ya. Karena kita Sebenarnya ini deh, ketika lo punya anak nanti, cewek atau cowok, lo ajarin ini namanya, ya udah, ini nggak boleh pegang ya untuk cowok, punya cewek nggak boleh pegang, ini juga sama. Itu Sekecil itu dulu ya. sederhana itu, tapi penting gitu. kita tuh mulai belajar seks itu pas masa-masa kalau formal ya, mungkin SMP ya. SMP biologi kita belajar itu. Biologinya mau biologi pusing-pusing ya, tapi ya gituan. reproduksi Ya, ya. reproduksi kan dari kelas 6 SD sampai ke SMP. Betul, jadi tidak apa ya, kadang itu maksudnya di Indonesia sendiri kalau menurut gua seks itu masih hal yang tabu untuk dibahas gitu. Padahal seperti itu ternyata untuk pendidikan seks tuh. Gue sempat digini bro, apa bro? Jadi gue tuh sempat nanya, gue tuh gak tahu namanya onani. Nah, gue tuh lihat di Facebook, bukan zaman Facebook guys. Iya. Onani apa? Nanya gitu. Gue bilang, dari mana kamu onani? Langsung kencang. Iya. Ya. Dari mana? Ini mah baca di Facebook katanya bahaya onani gini-gini kan. Terus kata gue, ya onani itu katanya mainin burung, pokoknya jangan gini-gini. Tahu gak kamu katanya? Kalau kamu onani mainin burung gitu nanti yang keluar katanya, tuh di kamar mandi tuh jadinya tuyul. Digituin bro. Sumpah dari kecil. Jadi kan kok kayak gini gitu, bapak gua gak jelasinnya gitu kan. Jadi lewat rancu kan? Iya jadi kayak Kita pengen tahu. Akhirnya kita pengen tahu lebih. Yang banyak kan kalau menyimpang. Pengen tahu sih beda tuyul apa gimana? Iya itu terus setelah kejadian gua kena kasus bokep. Gitu lo nanya orang nih. Gua nanya mana nih dan kemudian gua lihat di Facebook. Dulu pas sebelum tahu Nadi, terus daerah Hasan lo apa pas nonton bokep? Gua nggak tahu onani waktu itu nggak tahu. Nah, iya, daerah Hasan apa yang bikin lo gebetan lo apa? Apanya jadi? Yang ngeliat ya, kalau lu lihat bokep nih, pasti terangsang. Kalau dulu belum kenal coli, kalau sekarang ngeliat bokep nih, kan pasti dong coli. Kalau udah coli centang dong, gitu kan? Tanggung dong. Kalau dulu enggak bro. Kalau dulu enggak.
nonton aja kan. Pas nonton aja udah puas gitu. Anjing gitu rasanya. Iya. Enggak, dan kita nonton bokep bareng-bareng tuh malah bangga gitu masih. Bener, dan ketika semakin dewasa lu nggak mau nonton bokep bareng. Malu. Iya, tapi anak SMA gua SMA tuh nonton bokep bareng di kelas. Ih anjing kata gua. Apa sensasinya gitu? Tapi lo pernah tuh di kelas bareng-bareng? Gak pernah sih. Gak pernah. Sebenernya gue gak mau. Enggak segila dia. Segini-gini. Enggak, gua nggak ikut nonton waktu itu karena udah pernah waktu SD. Punya pengalamannya gini, apa namanya? Kalau dia kan sebagai ini ya, artisnya, aktornya nih, dia aktornya. Kalau gue nggak pernah jadi aktor, tapi lu pernah tahu cerita? Distributor. Bukan distributor juga. Ya pernah lah sekali. Waktu SD juga sama nih. Gue nggak pernah kayak lo, tapi gue tahu tentang mananya kayak gitu. Gue punya temen yang beger sebelum waktunya. Cowok. Cowok. Gak punya, dia tuh Sebut aja. Nanti buat biar penasaran. Kelas 5 SD belum beger dong kita, Iya. sedikit mungkin yang beger ya. Dia tuh beger, berbuluan segala macam. Modalnya gede lagi. Suatu ketika dia itu bergerombol ngumpulin anak-anak cowok dan kumpulin kayak gini, sini. Mau ngeliat sesuatu nggak? Boleh lah dia. Mau cari yang namanya kejung nggak? Dalam kelas ada guru, dia sorry, anak cowok ngumpul gitu. Ngodorin. Dia dikadahin sama aqua gelas. Bayar goceng yang mau lihat. Itu ada yang mau banget. Yang bayar. Yang bayar cowok apa cewek? Cowok yang bener beger, men. Itu nggak masuk lo juga. Gua enggak. Kalau gua itu hobi gua gambar dulu. Gambar bokep. Terus ada lagi nih teman gua yang ngaduin ke guru. Bu, lari ke sini bu, mainin Cewek. Oh, main titio. Teteo. Dilaporin lah, suruh maju sambil gini. Anjing. Itulah pengalaman kalau gue di SD soal seks ya. Lebih-lebihnya nggak ada lah, paling itu cewek, main bola. Apa yang bikin cewek? Bikin cewek kencing. Astaga, Itu temen gue juga. Enggak juga ya? Gua enggak. Nggak dimasukin ke SD. Enggak turun dari SD sama SD. Tapi itu menurut gue dampak dari ketika kita menganggap itu hal tabu, ya itulah. Iya. Harusnya Jangan jangan makin penasaran gitu ya. ya dikasih pemahaman secara persuasif apa itu seks biar nggak menyimpang. Kan kalau gitu menyimpang. Kalau lo gimana Boy? Waktu SD? Oh, SD kayaknya nggak punya kenangan apa ya? Masa-masa nakal itu kan nggak segitu ini. Dan gak inget juga. Aku deh nggak harus apa Lu pernah nggak yang waktu bokep lu namanya Ariel, Cutari? SMP? SMP, SD sih, bener SD bro. Ya. Mungkin di sini SMP ya baru sayangnya baru sinyal. Gue di sana. Oh iya, kayaknya kota. Iya benar. Kalau di gue SD serius, gue yang masih ingat banget jadi waktu itu posisinya masih zaman warnet bro. Warnet kan, warnet balik warnet selalu itu hampir tiap warnet main Ninja Saga segala macam dulu tuh mainnya Ninja Saga terus. Nah, jadi ada satu warnet, nah dulu si Mang Ucup ini, Mau lo? sama gua ini Kamu jaga warnet bro. Gua main ke warnetnya dia sama temen-temen gua. ya maksudnya edan juga. Enggak, cuma bangsat aja gua aja. Terus gua ke warnet dia lah kan main lah di situ set. Kebetulan lagi zaman Ariel. Maya waktu itu. Oh, dekat kan ya? Iya. Set. Lihatlah gua bokep itu bro. Sedangkan gua baru tahu ternyata SMP apa SMA kalau admin warnet bisa ngeliat yang Aktivitas yang lagi mainnya itu ya. Iya, bodoh sih dong. Anjing kata gue, waktu gue nonton bokep Ariel ketahuan dong jelas. Dan itu adminnya offload. Iya. Iya. Dan dia diemin. Diemin emang. Nggak enak juga ya. Antara mainan sama dia nggak ngertiin kali ya. Anjing goblok. Jika nggak ada nggak kenalan apa remaja yang Gue paling kayak ini sih mabal, nggak pas dari rumah
berangkat tapi nggak nyampe sekolah. Oh kalau gitu kurang lebih gue sumpah nggak pernah ya cuma saya SD, SMP gue nggak pernah. Gue lebih baik nggak sekolah tidur di rumah lebih bermanfaat daripada gue pergi main Gue sih nggak pernah mabal. Iya, karena itu kan jatuhnya bohongin orang tua ya. Iya. Belum mabal kalau SD itu. Gua udah mabal. Lo SMP, kalau SMP gimana? SMP kalau gua itu SMP tuh gua pertama kali nonton bokep SMP kelas 3, kelas 2 SMP. Bokep apa? Bokep Jepang? Kelas. Anjing kakak kelas tersebar videonya. Tersebar. Enggak ada gini ya, sekarang gini ya, gitu. Jadi boleh? Iya boleh ya. Jadi waktu itu gua kelas 2 SMP. Kelas 3. Cakep banget sih. Ada sekolah tuh. Iya, di sekolah kan ya sih. Cowoknya anak SMP kelas 3. Pokoknya nggak tahu kenapa kesebar videonya ya. Gua nonton yang pas, gua kan dulu ikut futsal SMP. Jam 2 latihan. Kita anak-anak bangsa Ini ya. jam 1 kita main di lapangan. Ada yang punya HP dan punya videonya. Bukannya sketching atau ngapain? Pemanasan yang Kita lain. Kita ngelingkar. Malah kering udah Sudah. Iya. Atas bawah. Iya. Astaga, itu pertama kali maksudnya. itu pertama kali nonton bokep. Berdosa banget dulu waktu itu. Anjing. Berdosa banget gue saat itu. Aku waktu itu kalau bisa ada video lokal kayak gitu ya. Wah itu kita dan budaya sendiri itu atau kenapa ya? Sampai sekarang nih. Iya. Kalau ada video bokep yang viral gitu. Lokal ya. Iya. Wah, langsung sharing kan. Dicari bos. Emang beneran bokep tuh. Segitu segitunya. Kayaknya kalau cowok sih rata-rata ya semuanya. Iya. Kalau pernah gitu ya soal bokep gitu. Dari situ tuh. Kenapa dia bisa dikaji secara agama emang itu gak boleh ya? Emang gak bisa dilarang juga bahwa hal-hal kayak gitu tuh ada. Dan mungkin semua orang pasti pernah melihat. Sepertinya sih mayoritas kayaknya pasti pernah. Ya, kelibaran kayak gitu. Ya pernah. SMP gimana kenakalan? SMP gue tuh tetap Gua SMP Kayaknya dari SD, SMP makin ya. makin bro, karena SD tuh jujur kayak gue masih kayak pendiam gitu bro. Gitu. SMP mulai gue kayak lebih vokal, gue orang yang lebih vokal termasuk di kelas gitu kan. SMP ini gue MTS kan, pesantren gitu. Gue sempat pesantren, cuman emang anjing lah. Pesantren itu udah nggak bisa dibohongin, jorok gitu. Cuma emang secara pergaulan kalau yang dibilang pesantren itu bakal menjauhi zina segala macam. Gue nggak tahu sih kalau yang misalkan pesantren yang kepisah atau misalkan cuma cowok cewek gitu. Nah kalau gue pesantren kan pondok beda, pondok tempat tidurnya beda, cuman kelas kita satu gitu ada. Nah itu tuh banyak bro yang istirahat gitu, temen gue yang pacaran di pintunya ditutup gitu, maksudnya ditutup gini ya, ditutup. Dijadiin bilik asmara gitu. Ciuman. Ciuman gitu, anjing. Terus ada yang Di kelas. iya. Terus ada yang apa? Jadi ada di gua tuh MTS gua tuh punya gor badminton. Nah ada lorong itu tuh anak-anak ada temen gua anjing tiap ini gak ada guru atau istirahat ngelem anjing ayun. Gua masih nggak tahu SMP. Gua masih nggak tahu boleh ayun itu apa, maksudnya buat apa gitu. SMP. Iya SMP. Anjing banget. Tapi emang kalau gua paling ya Kelas kelas enggak. 8 9. Gua kelas 1 tuh kena tema itu. Gua nggak. Masa gua tahu yang itu buat gini ya. Ya gue juga baru tahu waktu pas dia make gitu, ngelem gitu. Anjing sih kata gue ini. Oke, jangan jauh di sekolah. Di sekolah dan dia anak pondok. Maksudnya di pesantren, gua kan orang pergi. Di pesantren gitu. Wah gokil lah kata gue. Maksudnya ya banyak plus minus gitu. Banyak juga yang kabur gitu. Ya, kalau gue mah paling sama kayak yang pernah lo lakuin gitu. Jadi ada temen gue biasa lah keset, kan di setiap tongkrongan ada keset ya. Keset tuh yang selalu diinjak, yang selalu dibully gitu. Samsak. Iya, jadi ada temen gue yang bawa motor Supra bor up gitu, Supra X anjing yang nggak akan bisa di starter, pasti diselah gitu. Diparkir di belakang
belakang, anjing kan. Nah gue posisinya balik duluan, dia ngapain gitu kan, lupa gue, teman-teman, bro, supra board up, ada bekas pohon-pohon gitu kan yang ditebang, bekas pohon tebangan gitu. Gue gulingin, gue tutupin pakai itu, dia nyari bro, sama motor temen gua tukang ngebrengin cijek itu bang, gua dari situ. Parah bro, dan pas reuni lu tau pas udah lulus tuh reuni pakai motornya bro, CBR 25 bagus. Iya, motornya kayak brake anjing kan, tapi mukanya tetap sama, pakai set. Iya, nggak mau dicampurkan gitu ya. Kacau. Banyak lah orang-orang pesantren tuh yang aneh sampai ini bro. Apa di pesantren tuh kayak pernah ada jadi dia buat nyepongin tuh. Yang nyepongin cowok. Dia cowok. Iya, Dia cowok. cowok. Misalkan ada nih orang nih cowok. Wih, monggo lu nyepongin gua bayar goceng. Mau bro. Cowok. Anjing. Sumpah itu goblok banget sih maksud gua. Pergaulan pesantren kalau pesantren lu ya maksudnya pesantren nggak bisa kita salahin, tapi orang-orang yang di dalamnya itu. Nah maksud gua mungkin kalau misalkan cowok doang gitu, itu penyakitnya bisa jadi sesama jenis. Meskipun gua nggak tahu itu maksudnya ke penyakit dia atau enggak gitu, kan penyakit sebenarnya. Mungkin itu dia nggak sadar kalau itu sebuah, dia orang nggak sadar kalau itu sebuah penyakit, tapi mungkin waktu itu orientasi dia duit. Lo Duit mau aja. ya udah mau. Duit. Ketika banyak bahayanya kalau misalnya banyak customer kayak gitu, akhirnya jadi kebiasaan kan. Iya. Aduh anjing sih. Anjing banget tuh lu. Parah. Mau kayak gitu. Iya, IPS tuh parah bro. Beda ya sekolah-sekolah negerinya. Beda sebetulnya, dan apa ya, nakalnya tuh nakal out of the box gitu. Yang enggak Iya, secara umum. tawuran enggak gitu. Tapi ya gimana sih, perang sarung anjing. Gue pernah waktu awal-awal masuk tuh ya, siswa baru di sidang gue di atas gara-gara masalah bahasa kan, terus kadang pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Nah, gue ketahuan gak pakai bahasa Indonesia gitu, lagi bahas. Gue mau ke atas bro, di sidang gak di tabok, ada yang di kekerasan tuh ada. Kekerasan tuh bukan cuma di pelayaran, polisi apa. Gue dari MTS udah ngerasain itu gitu. Ya kalau karena masuk pesantren itu karena sering begitu kan. Anak SD masuk ke pesantren pasti gitu kan. Iya, Banyak tuh gitu. banyak yang gitu ya. Tatarannya emang Iya, makanya beberapa anak enggak gitu buat pesantren. Iya. Karena itu. Terus juga ada baru orang, jadi apalagi yang baru kayak gue waktu itu sih, sempat mondok kan buat 3 bulan atau 5 bulan lupa gue kan belum hari, makanya masih baru bro. Siswa baru mondok banyak makanan. Senior anjing, malam gue lagi tidur didobrak kak. Ini gue malam hari gue sampai rusak, besoknya pagi baru ketahuan. Perkara apa? Makanan. Anjing sih kata gue. Mana gue senior ya? Ada senioritasnya. Anjing. Karena di pesantren itu ada budaya kalau kita surat-surat sama cewek, kalau ketahuan senior dipukulin. Dia nggak senior. Ustaz. Tapi kalau gue waktu itu di pesantren gue sih, gue pernah ketahuan itu, termasuk kapalan, pacar. Enggak, jadi iya gue pacaran, surat-suratan, kalau gitu ya. Pesantren begitu banget belum, terus ketahuan lah. Tapi posisinya gue udah putus, surat itu masih ada di tas gue. Gak gue buang, nggak tahu kenapa. Bukan buat kenang-kenangan, malas buang aja, nggak tahu kenapa. Iya. Ketahuan lah waktu ada razia. Masa disuruh hafalan anjing. Al-Muluk ingat banget awal. Balokal ya. Abang dari Iya, ada lokal. Anjing nggak benar. Masa sih itu pesantren. Coba Sampai tapi positifnya tuh ada, jadi muhadharah namanya. Muhadharah pidato 3 bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Nah itu yang akhirnya ternyata membuat gue tuh berani buat tampil perlahan gitu. Karena gue tuh SMP masih malu. Pernah gue disuruh pidato bahasa Arab bagian gue gitu ya, tapi gue nggak masuk. saking insecure-nya gitu ya. Saking takut. Parah ya. Tapi kelas 3 baru lah mulai beralih karena kan udah senior gitu ya. Berarti aku merasa lo sampai sekarang lo berani speak up dibentuk dari dulu. Dibentuk semua tuh Nah, ya. itu membedakan gue sama lo tuh nggak pernah berani gitu sampai sekarang.
publik. Oh. Tahu lah gimana regulasi, karena gue gak pernah punya pengalaman dari dulu. Gue selalu jadi orang yang ya warga sipil lah. Iya gitu bro tuh. Kacau lah kalau pesantren. SMP pesantren. SMP lo kan kita kenalin gitu. Oh. Wah, gila. Gue sih SMP ada di Serang, SMP 15 itu ya sekolah favorit lah. Iya. Sama kayak favorit sama kayak jadi ya pada zaman itu kalau gak pernah jadi gak pernah se-ekstrim dulu yang sampai ada cowok ini cuma karena dulu gue juga pernah pesantren tapi kilat kilat ya tiap liburan Liburan ya tiap liburan pas satu kilat Pas selang Ramadan tuh. pokoknya tahun sekali Ramadan Biar Ramadan kalau nggak liburan. setelah pesantren kilat itu ya gue kenal sama salah satu teman baik gue Hafni. Buat. Banyak ya. Iya. Main di Indonesia gue. Selesai pesantren kilat, ada teman lama gue nih sih yang namanya Doyo. Kenalin gue sama Hafni. Hafni ini bayar bokeh. Penjual. Bayar Distributor. bokeh yang pengen beli. Oh, pembeli ya. Kenalnya sama gue. Gue distributor. Aduh. Dari situ gue sama sampai sekarang kayak gini akibat bokeh. Nah itu bro. Jadi iya kadang lah. Maksudnya bro, kadang kayak banyak. Maksud gue ini balik lagi ke didikan orang tua ya. Kadang orang tua itu tidak membebaskan atau membatasi anaknya untuk bergaul dengan orang-orang yang menurut mereka tuh bandel. Ya. Padahal ketika lu liar, menurut gue ya, semakin hidup lu liar dan maksudnya pergaulan lu juga banyak teman-teman yang banyak macam-macam background karakter gitu ya. Itu semakin membentuk lu dan semakin lu banyak belajar sebenarnya menurut gua. Dan lu jangan membatasi kalau menurut gua ya, maksudnya lu jangan malah membatasi anak lu, tapi lu boleh harus tetap kasih tahu edukasi gitu. Iya. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Jangan sampai lu malah membatasi. Lu temenan sama sini jangan gini. Gua bahkan temenan sama saudara aku nggak boleh. Gua ada jadi nyokap gua tuh pernah, kamu jangan gaul sama dia deh, jangan sama dia. Ada kan saudara gua padahal masih sama saudara. Bandel dia mah. Aduh anjing, padahal maksud gua pas ternyata pas udah gede gua sadar gua sekarang mentang layangan nggak bisa dulu kecil. Gua nggak ngerti motor, maksudnya kayak orang-orang tuh Urusan-urusan teknis tahu lah ya. iya urusan soal Yang pernah anak laki-laki gitu. layangan. Gua nanti kalau punya anak gimana mau ngajarin? Iya. Mentang layang mentang, gua nggak bisa anjing. Iya. Iya kayak gitu. Tapi emang kalau ribut sama guru pas zaman SMP. Ribut guru sih nggak pernah, kalau ngeledekin sih SMP gue pernah ada guru rese. Jadi kalau ngajar Inggris tuh gini, usia kayak gitu lah, cuma ledek aja dari belakang. Si Sumbing, si Hafni itu belakang sekali nih, namanya ada dari I lah, Sumbing gitu. Diliatin, siapa tadi? Gitu doang, nggak pernah yang macam-macam. Nggak sampai ribut adu mulut sama guru gitu. SMP sebenarnya dari SD ke SMP gue belum Terlalu ya. iya belum terbentuk jiwa tai gue nih. Jiwa negatif nggak ada karena ya itu tadi lingkungan gue juga baik-baik. Tapi baik-baik gue mantap, ada aja kan orang kayak gitu. Tapi Mantap. zaman sekolah juga udah mulai tawuran kan? Tahu kan? Iya zaman SMP kan zaman tawuran. Gue nggak banyak tawuran, tapi gue tahu teman-teman bisa banyak tawuran. Tawuran. Jadi gue ngambil intisari dari orang yang suka bokeh, orang yang suka tawuran, suka mabok, suka gini. Gue ngikutin itu cuman ya ketika gue SMA gue apa ya gue formasikan sebagai jati diri gue gitu, tapi nggak dalam bentuk hal yang sama. Gue bungkus dalam guyonan gue gaya gue. Bergaul tetap, cuma lo nggak mau ke bawah sana. Ya kayak itu sih, gue nggak pernah se-ekstrim dia mah jadi pelaku pernah. Gue udah lo sering mah Apa? masa SMP kan agak beda nggak sih sekolah di kota sama sekolah di Gue juga kampung. kulturnya beda. Gua SMP, kalau gua pernah apa ya, misalnya sekelas lah, hampir sekelas, cowok yang tadi ya, itu ribut sama guru. Karena kan jam berarti masih berlangsung. Jam istirahat, bilang itu sama gurunya tuh. Kan kita beristirahat, bukan anak SMP dong, nggak beda lah namanya istirahat. Nah, cuma guru keluar sebelum 10 menit lagi masuk guru yang baru.
Kita maksain berdua ke kantin, makan, masuk nggak beramal lah nanti aja. Kita lupa, kita nggak tahu diri kalau guru yang ribut kan lebih paling ditakuti di sekolah. Iya. Kita dengan tenggangnya, dengan anak-anak SMP masih dengan dari kelas 3. Sosok senior gitu kan. Itu banyak anak sekelas lah, cuma ada 2 orang yang itu mah udah inilah orang pintar banget. Ini kelas kita dengan Pak, masuk sini, masuk. Makasih Pak, masuk ya. Dengan mau duduk, jangan duduk di depan nanti baru sini. Di depan ya. Gimana dong? Aduh kenapa nih? Iya. Dulu tuh megang penghapus. Penghapus itu kan masih pakai kapur kan. Dari mana? Ini jam berapa? Tadi Pak, ada tuh maksudnya orang yang paling gila pentolan gitu ya. Pak, gini. Saya nggak mau tahu. Gampang tuh kan pakai sini penghapus. Pak, ngapa? Pak, ada anak-anak yang pada ketawa itu pada mau, Pak, diem. Iya, diem. Diajak keluar. Kita nggak ada sama wali kelas. Semua kita dihabisin malam-malam. Kamu. Iya Pak, akhirnya kita minta maaf, tapi tetap kita nggak boleh masuk. Beberapa pelajaran kita nggak boleh masuk. Itu sama guru itu pengalaman dulu. Berarti itu mah yang berhubungan dengan indisipliner ya? Indisipliner parah. Gue juga pernah tau kalau di setrap di lapangan. Iya. Kayaknya lo gak pernah dapet pengalaman di setrap yang nanti bakal bercerita di depan. Apa zaman-zaman SMA? Nanti. Kemarin gue juga ada yang sampai disuruh ngebersihin, kalau di pesantren ada yang disuruh ngebersihin WC bro, sampai segitunya, tempat wudhu gitu kayak gitu, masjid, itu udah banyak banget yang kayak gitu. Yang mah pokoknya SMP. Tapi SMP belum pernah ketahuan gitu ya. Zaman BM tuh SMP tuh. Gue nggak sih? BM. Dari SD kalau gue ke BM bro. SD. Iya. Lo pernah nggak SD? Pernah tapi cukup guanya. Temen-temen gue udah pada naik, gue ketinggalan aja. Naik takut itu takut. Apa SD? Ya Losbak. Wah anjing nggak berani gue kalau ini. Tapi teman-teman gue usul wah anjing sih gila itu. Udah zaman nonton bola bro. Dari SD temen-temen gue. Gokil. SD. Gue SD yang bayar pernah. Hanya Bagus. setelah ulangan, anak-anak pengen liburan tanya, tapi pada nggak punya duit, akhirnya BM. Nggak bilang sama orang tua semua. Kita semua sepakat nggak bilang sama orang tua. Tapi kodonya gue menawarkan diri bahwa biarnya gue punya saudara. Inilah bener saudara gue ketahuan. Ya goblok. Langsung disusul, suruh pulang. Itu lah bego, polosnya bego. Ada SMP ya. Polos dan bego. Ya. Nakal tapi masih polos ya. Masih belum bisa jauh nih. Iya. Itu SMP kita kemana itu aja. Aduh banyak sih. Cuma mungkin lupa kali ya. Lupa sih sebenarnya. Karena udah terlalu lama juga kali SMA mungkin yang masih agak hangat. SMA. Kalau ngerjain tugas tuh masuk padahal nggak sih? Nggak ngerjain tugas itu ya? Wajar. Malas. Wajar. Semua orang kayak gitu. Tapi ini hal-hal aneh gitu. Kenakalan itu apa gitu. Berkaitan dengan PR, gue pernah nggak ngerjain, tapi Nggak mau ngerjain sama orang. Excel. Dan itu sering banget korban gue kalau nggak suka apa nih? Selalu begitu. Masa SMA ya? Oh iya SMA. Enggak, gue ya sedikit intermezzo aja. Masih mau bahas SMP. Lagi gue SMA kayaknya lebih banyak deh. SMP kayaknya masih hangat-hangat lah. Walaupun udah 8 tahun ya. SMP. Dan sekarang 7 tahun kan? 7 tahun. Ya sekitar gitu. 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Nah SMA tuh perbedaan gua antara SD SMP kan di kampung gua. SMA gua ke kota lah. SMA gua di kota gitu. Dan memang jauh gitu perbedaan antara pergaulan di kampung dan di kota. Gua ngerasain anjing. Iya benar. Anak kota bangsat sih gitu. Pergaulannya tawuran iya, mabuk iya, obat iya. Udah kacau lah gitu. Sedangkan kalau gua selama SMA sih karena gue ngerokok enggak, maksudnya nyobain pernah, tapi enggak kalau sekarang kan udah apa ya, udah menjadi kebiasaan gitu, sehari-hari gitu. Nah kalau dulu gue nggak ngerokok, gue nggak minum aja namanya. Putih. Udah iya,
ya udah kuliah gitu. Terus ya pokoknya gua anak futsal lah dulu gitu, cuman seru aja gitu jadi anak futsal yang dimusuhin sama pelatihnya gitu. Gua pernah ada dualisme gitu ya. enggak, jadi gua tuh dulu anak futsal, pernah masuk tim futsal, posisinya pacaran bro sama cewek. Dan itu ditentang. Jadi pelatih gue memang gak pernah suka ketika ada anak futsal di tim futsal yang punya pacar, apalagi menunjukkan dia sama Eksistensinya, pacarnya ya. di depan dia. Gitu. Gue pernah bawa cewek gue ke gor waktu itu lagi main, saya ketahuan lah Pak ini nih, nggak pelatih ini, dia juga guru Pak Ai ya namanya. Hah? Pak Ai. Bukan. Pak Api Buset. Bukan. Ada pokoknya legend kalau di sekolah gue pasti pada tahu. Emang SMA di mana? Di Bogor. Bogor mana? Swasta tadi. Swasta. Terkenal kan sama ya? Betul, sangat terkenal nasional. Gue isi sombong dikit. Namanya? UTS. Oh iya UTS. Nah, gue waktu pas di GOR itu gue bawa besokannya, bukan besokannya sih, nah pernah jadi dalam satu waktu ada latihan. Nah cewek gue ini mau balik, nggak ada ojeknya lagi nggak bisa dihubungin, waktu itu masih zaman ojek tuh, ada Grab, Gojek gitu. Zaman ojek ya opang biasanya dia, terus gak ada yang bisa nganterin, teman-temannya juga nggak ada. Ya udah gue akhirnya mau latihan nganterin dulu ke rumahnya 15 menit, pulang pergi 20 menit lah, ke GOR balik lagi ke sekolah. Telat kan gue. Nah pas di situ ternyata gue diomongin kemana sih Jidan, sedangkan gue emang udah ngadep gitu, udah store muka, itu gue akhirnya cabut. Terus apa namanya, waktu itu gue disebut si kotor, pacaran. Wah, merodai gitu ya. dan sampai sekarang labeling itu masih terngiang-ngiang di teman-teman gue. Ada yang bilang, woi si kotor nih, anjing gue pacaran doang bro. Si kotor. Anjing gak ada si kotor. Bersama kan ya. Iya cuman gimana ya, itu anak futsal nggak boleh pacaran gitu, sedangkan dunianya cuma cewek juga wajar loh. Itu bagian dari SMA tadi kan ya? sampai paling dulu sih. Iya, cuman gimana? Nggak tahu lah. Gua kalau SMA sih Apa senakal-nakalnya? Iya, nakal apa yang pernah lo lakuin yang menurut lo aneh gitu? Atau bukan nggak bakal bisa deh kalau menurut lo itu tuh yang menurut teman-teman lo aneh yang lo lakuin atau teman-teman lo lakuin? sumpah sebenarnya masa-masa SMA gua nih juara umum bro. Apa tuh? Se-IPS. Juara umum apa? Se-IPS. Nilai. Oh, nilai. Siswa terbaik se-IPS. Oh iya, ya. Mahasiswa cerdas ya. Oh, jadi tadi kenakalan gua waktu SMA tuh nyontek. Ya, biasa. HP-nya diambil anjing. Kayak gimana gaya nyontek lo gimana nih? Ulangan nih, gua kan rajanya nyontek gitu. Rajanya nyontek ya bro, lo juga pada tahu gitu. Nyontek bisa tuh ya sih, kayak HP gitu kan. Nah itu posisi pengawas di depan, udah ada pengawas dua malah lagi pada ngobrol. Posisi belakangnya ada pintu, gue deket situ, deket pintu belakang itu, udah aman gue, pakai enak, lancar di belakang emang ada rese nih guru cewek. Si Nedin itu ngapain kamu buka HP? Aduh, anjing, dia lawas guru agama, CS gua sebenarnya, tapi jadi guru agama waktu SMA. Saya tobat suka. Jangan diambil HP saya. Itu aja gitu. Naik-naiknya lo gitu ya? Iya, ujuk-ujuk gitu. Tobat sekolah. Udah pas sumpah. Maafin saya tobat. Goblok banget anjing. Sampai itu gampang loh, dikasih lah ke Wakasai. Dimasukin berangkas sampai itu diambil pas mau lulus. Iya, diambil pas mau lulus. Yang iPhone? Yang iPhone 4. Kelas berapa? Oh, Kelas 3. iPhone 4 sampai zaman kuliah itu loh. Oh iya. Tolong. Lah, kok ganti baju sih tiba-tiba? Ih, gila baju bagusan bajunya. Ya anjir, bahan adem ya? Nggak sama. Nggak sama. Adem, bener. Oh beda. Beda dong. Halus gitu bahannya. Sama. Halus bahannya. Setan. Tembus. Terus memang kalau dia tadi gue mandi dulu, panas. Tadi sampai SMA, saya kedua yang HP-nya disita. Setahun. Setahun, enggak sih, enggak sampai setahun. Setengah semester lah ya. Ada setengah semester lah. HP gue awet. Kalau lo cerita SMA lu apa kan? Kalau gue gitu. Kalau nyontek makanya udah ini umum lah ya. Semua orang nyontek juga iya. Cuma kan nyontek semua iya, cuma kan cara-caranya kan. Kalau gue sih terlalu banyak yang mungkin kenakalan yang setan gitu.
bete aku gitu. Jam gue tidur siang pakai bimbel. Akhirnya gue road race keliling-keliling kelas pakai motor. Oh ya boleh. Masukin ke dalam kan, yang dari parkiran di bawah. Gue keliling kelas, pas di depan kelas gue selalu klakson ke arah kelas. Karena dulu ada guru privatnya cakep bos. Siapa? Lupa gue namanya. Gue muter sekali, oke, cenderung cemir. Muter ada dua kali, oke, cenderung cemir. Ketiga kali nangis. Nangis. Kenapa? Karena gai. Sakit hati. Dia mulai. Langsung dilakukan juga mau masuk siswaan. Tapi nggak disiksa. Enggak. Kesiksa. Selebihnya tuh kebanyakan tingkah laku teman-teman gue sih. Tapi lo ikut juga. Iya, gue ada di dalam itu. Ada satu guru yang emang orang judes, nggak kenal sih, gue nggak diajar. Mirip Romi Irama nih. Siapa? Gue nggak tahu namanya siapa. Kesoep ya? Siapa? Wah, bukan. Dosen itu mah. Mulut. Biasa di Mirip Roma Irama legend bang. Guru ini di Delaga anak-anak. Romi Irama apa namanya? Ya dinyanyiin lah lagunya depan dianya tuh. Nggak nyaut-nyaut. Sama teman gue ini lah yang namanya Agung Cutak ditimpuk pakai jambu. Yang seumuran Soekarno ya? Iya, Soekarno. Soeharto. Siapa namanya? Ada pas apa gitu gue namanya. Ngajar. Iya, ngajar, cuma kita nggak diajar di PS. Apalagi ya? Yang pernah gue lakuin. Karena kan begini bro, karena kan kenakalan SMA tuh dimulainya kelas 11 bro, iya nggak? Di kelas 1 bentuk tim. Iya, kelas bro kan kayak masih malu-malu dulu awal gitu kan, masih ada tingkat lah, ada kelas gitu. Kelas 11 iya. zaman-zamannya bangsa. Tapi emang enggak, gua akuin emang gua kelas 12 malah makin bangsat gua. Iya, maksudnya kelas 11 tuh, oh kalau dulu kelas 12 ya? Iya. Kalau rata-rata teman-teman gue sih nakalnya emang pas kelas 11. Nah kelas 12 tuh jadi kayak turning point. Iya. Jadi kayak Bisa gitu kan? ada tobat. Iya. Gitu. Kalau dari kelas 1 soalnya rata-rata bukan rata-rata banyak Pembinaan. dari bukan pembinaan. Enggak usah pembinaan. Anak-anak cowok kelas gua itu sampai sama gua. Dari satu dan satu kelas, bangsa semua isinya. Udah tahu dari dulu, jadi ya udah, tinggal ngajuin bangsatannya aja. Ya, tapi kok bisa satu kelas segitu ya? Gue nggak ngerti gimana ada ya si Anwar temen gue. Itu kan kelas 2 awalnya. Awalnya kelas lo, Tapi gue bujuk masuk kelas 2. Udah ikut kelas 2 aja, lo ngajuin. tapi di sekolah lu ada kayak geng nggak sih gitu? Jadi kalau di sekolah gua tuh kayak ada geng futsal, ada geng tongkrongan. Sampai geng futsal sama tongkrongan tuh ribut bro, maksudnya ada masalah. Ada, iya. Padahal anak tongkrongan itu kalau ada futsal, mereka nonton futsal. Tapi setelah itu kayak, gua nggak tahu ini masalahnya apa. Bahkan sampai sekarang nih, ketika reuni itu masih ke bawah-bawah. Iya kayak ada semacam mungkin kontestasi demi popularitas gitu sih. Iya betul. Iya. Dan gue sebagai anak futsal nggak ngerasa Nggak ngerasa buat ngejar itu gitu. Tapi mereka kan emang kayak gitu anak-anak tongkrongan tuh yang sok-sok, maksudnya ini popularitas dia gitu untuk kepopularitasan dia. Tapi kenapa gitu? Ada masalah apa sampai dia tuh iri gitu ke anak futsal itu anjing gitu. mungkin dia pengen Beda. masih Gitu. memegang diri. Kadang anak-anak futsal tuh lebih dilihat sama perempuan pasti kan. Iya. Anak SMA kan Lebih famous. gitu, dan lebih famous. Apalagi lo Lebih terkenal perhatian kan. sama cewek pasti kan. Anak futsal tuh paling dilihat lah gitu, apalagi kan keringetan sama futsal katanya gitu kan anak cewek. Nah kalau apa paling nongkrong-nongkrong. Iya jadi mereka tuh merasa jadi pernah misalkan satu turnamen, nah udah gitu tuh tawuran yang supporter yang termasuk anak tongkrongan, akhirnya pas besoknya dipanggil lah, dijejerin di masjid tuh. Jadi SMA gue tuh pertama duha biasanya baca Quran, baca apa asal husna kayak gitu kan. Tiap pagi tuh dijejerin tuh habis itu. Nah dari situ tuh kayak ngerasa wah anjing gue padahal di sini nonton futsal gitu. Kemarin nonton futsal ngebela tim kebanggaan gitu. Tapi pas di situ kita tuh malah dihukum di sedangkan anak futsal kan memang selalu dilindungin. Jujur kayak misalkan ada razia rambut kan, razia celana. Ada informasi awal. Enggak, jadi anak futsal kayak gua rambut gondrong sebenarnya ini udah tahap gondrong. Tapi gua dilolosin, celana cut dry dulu. Celana cut dry. Lo kayak Pasti enggak kok. oh, Celana cut dry dilolosin bro, anak futsal tuh rata-rata. Kecuali anak futsal kan emang bangsat gitu, yang maksudnya nggak terlalu inilah, benar-benar bad parah lah. Gitu. Nah kalau anak-anak mereka tuh banyak dari kecemburuan itu bro. Termasuk yang tadi kan yang pelatih itu tadi kan itu dia wakasek juga sebenarnya. Emang dia paling
galak lah gitu killer di sekolah gua. Kalau soal cewek gimana tuh? Nggak dulu, gua ingat cerita lu tuh yang pas ada masalah sama di kantin Tajur tuh. Kantin jujur. Emang anjir? Oh. Ya itu mah biasa iseng, nggak ada guru. Keluar kelas lah gua. Ada yang namanya kantin jujur. Kantin jujur itu dia satu ruangan, gua pakai rolling door. Rolling door itu ada yang ngejaga. Ya gua tutup sama anak gua. Habis itu kan sama bapak, bapak kepala sekolah. Itu gua sebelum lulus ketemu raja terakhir itu kepala sekolah. Gara-gara anak-anak gua, anak-anak kelas gua nggak, tapi nggak diancam nggak boleh ada buku tahunan perpisahan waktu itu. Tapi nyinggung soal tadi kata lo yang ada kubu-kubuan antara anak-anak sekolah. Gua sendiri sih ya. Nggak pernah ikut. Emang ada kayak gitu di sekolah gua juga ada, cuman gua nggak pernah ikut anak futsal, nggak pernah ikut sama anak-anak yang tongkrongan gitu. Karena kalau itu emang sekelas aja gitu. Kalau di luar nggak pernah. Tapi emang kalau di Cijeng yang gue lihat ya, emang anak tongkrongan tuh yang anak futsal. Iya, Iya. Nyatu mereka tuh. Bener. Karena kalau di gua mah udah gitu, bener-bener anak futsal emang anak futsal, udah ngerokok gitu. Meskipun ada 1-2 gitu, tapi emang kalau anak futsal emang rata-rata anak-anak yang baik gitu, yang benar-benar di tim futsal kayak gitu. Beda. Mas satu sih gue ngasih apa ya? Ini nggak terpuji sih, gue pernah kesel sama satu orang guru yang gue udah ngerjain tugas, tapi gue telat dan dia nggak mau nerima. Gue kesel sama guru mah. Ya sama jurus, gue ngorong, ngupil, kasih Itu memang kebiasaan bapak. sebatas itu sih. Nah, gue juga pernah tuh kalau soal guru yang kata gue pernah cerita lagi mau sholat ya. Dia udah duduk nih guru, udah duduk nih mau sholat nih lagi baca sholawatan ya. Set, gue lewat belakangnya mau ke pojok, set, lagi duduk, gue toel. Cewek, Cowok guru, kok cowok? ngapain tuh kan? Iseng, karena itu dulu asik gitu. Oh, Asik bro, asik gitu. dusun gitu. Dusun, Anjing. langsung bro, Marah-marah. Jelas dong. siapa itu yang mau saya? Masuk kan gini segala macam. Kalau segini, kalau gini, tapi udah ketahuan gua. Anjing baru pertama kali bro, guru bro. Dan tadinya santai, bahkan agak gimana, agak sedikit gimana gitu tuh guru ya, agak sedikit melambai lah gitu. Kemayu lah gitu, merah sekolis lah. Tapi pas marah, anjing serem Yang banget. mesti kalau orang virus kayak Iya. dikentak. Anjing itu sih pengalaman guru tuh. Terus pas perpisahan gue nangis ketika salaman sama dua guru sih. Yang tadi itu yang Polsek karena dia berjasa buat gue gitu. Ya lo merasa punya kedekatan Iya. ya. Terus yang satu lagi guru bahasa Arab. Karena itu benar-benar sering ngasih. Mendidik lo gitu ya? Sering ngasih gini. Nangis gue meskipun sering gue ledekin. Jadi niat banget ya di kelas nih. Ada satu kelas nih. Si Ade ada namanya. Ada nama guru gua namanya Pak Ujang. Ada Firmanda ya? Bukan anjing. Ada Ade pokoknya. Ade Namung ya. Iya enggak. Nah, terus namanya Pak Ujang. Jadi tiap mau masuk nih, tiap mau aja. Pak, jargon dulu dong. Yujeng. Udah ini talk show bangsa dulu. Gua enggak nonton. Bro ini talk show kayak gitu, nonton nggak? Iya kan, yang Yujeng. Iya. Digituin bro, guru agama gua bro. Tapi apa rasa masih buku agama tuh punya ciri khas masing-masing unik. Dan beda dari guru lainnya. Benar. Unik. Guru agama kita yang nyetik nggak boy. Ada pak guru namanya. Guru kan. Ya namanya ada guru deh. Dia tuh kalau misalnya setiap hari outfitnya beda dari nyetik. Hari ini ungu semua. Jam tangan. Jangan ungu, celana ungu Cewek. cowok. Nenek. Nih, kita dulu nih, saran gua dulu ya. Jadi pernah suatu hari dia pakai outfit warna ungu. Ditanya sama teman gue yang namanya Agung Sutak ini, Pak, sampai ke celana dalamnya underwear ungu nggak Pak? Iya. Mau apa ungunya? Nih, saya beli susu nih. Ntar bapak liatin ya. Ya udah, liatin tuh jam sholat di masjid di tempat wudhu. Diliatin. Bener ungu. Anjing. Bener ungu,
Dan temen gue di gobloknya malah ditonjok perut gitu Mbak. Ah, apa nih? Dia tuh lulusan Kairo padahal. Lulusan Kairo padahal. Kairo bos. Nggak sebulan lagi ilmunya kan. Tapi ya gue melankolis parah sih. Ada juga Tapi diuntungkan kalau satu lama. Nah, Ya. memang setelah udah guru agama pada baik ya. parah ya, santai gitu. Disogok pakai susu. Enggak, kalau gue nggak disogok emang dasarnya baik, maksudnya emang dasarnya santai. kita bersogok ya. Akhirnya sogok susu sama roti. Roti serok itu. Apa yang lo rasain? Kalau sini abisnya sampai SMA sama gue, cuman waktu SMA dia nggak terlalu mencuat. Enggak, tapi Mungkin di kelasnya ya. Gua tuh ada rasa bersalah sama guru kan. Kelas 3. Yang cewek kan cowok. Oh iya. Di masa Almarhum ya, ada almarhum. Jadi dia tuh belum beberapa kali masuk kan. Awal ngajar, gua harus ikutin pelajaran. Cuma setelah beberapa minggu, kok nggak asik gitu. Bukan mengajar nggak asik, ya cuma memang suasananya ini anak-anak gitu. Nah satu hari tuh anak-anak udah keluar. Satu, Pak mau ke ini ya. Dua, Pak ini ya. Sampai semuanya laki-laki udah keluar. Pada kemana? Pada ke ini, pada pustakaan. Maba pelajaran. Main Scrabble. Itu setiap pelajaran dia selalu gitu alasannya. Kesini ya Pak, oh iya. Dan sampai akhirnya kita dari kita Luka. Aduh, Harus bersalah. rasa bersalah bos. Duh, sedih gua ngeliat itu tuh. Tapi Pak Ade hebat banget sih. Anaknya baik kok. Kasar pun gitu kan. Iya. Ih, Semoga tenang Pak. ya sedih gua. Jadi berduka gini. Aduh sedih bos. Nah, jadi balik lagi ke guru gue kan, guru gue ada ingat dari Pak Ujang gitu ya. Dia kan jadi pernah kasih tahu anak-anak, jadi kalian jangan merokok, gini-gini rokok itu membahayakan begini-begini. Sedangkan dia punya warung. Di mana? Di sekolah Dekat rumahnya ada, nggak di rumahnya buka warung gitu, warung. Pak, tapi kan bapak buka warung. Iya buka warung. Terus kenapa? Bapak jualan rokok nggak? Jualan. Ya udah kalau bapaknya jualan rokok. Lo pamper. Iya bangsa, anak-anak gue tuh anjing gitu. Lawan gitu ya. Iya tapi bahasa itu melawan ke guru tuh hal yang tabu ya. Jarang banget ditemui. tapi emang gak bisa bangsat. Apalagi kalau pelajaran sejarah ada kali guru yang benar-benar menjelasin. Wah, bikin langsung dia. Iya. Sekelas Sebagai textbook lah ya. sekelas tidur asli, sekelas tidur. Dan kita terpoceh bro. Anjing, wah anjing sih itu benar-benar. Tapi benar-benar pernah sekalinya malah sampai balangin bangku bro. Bangku dibalangin. Kalau pengalaman udah biasa ya. Apa? Pengalaman udah biasa. Ya, itu mah dari SD ini bangku dilempar anjing. Takut sih gue itu pas dia marah benar-benar. Kacau. Kalau gue kan dia kan kenal lo masa SMA tuh kalem-kalem aja. Tapi pasti ada cerita yang menurut lo menarik. Nakal SMA. Nggak nakal sih sebenarnya. Halnya aneh deh. Aneh tuh pas lagi ini belajar bahasa Jepang sensei. Jadi sensei masuk, biasa lah nanya kabar gitu kan. Begini sekarang. Nggak baik sensei ya. Gak baik. Nggak baik kan berbeda sekali. Nggak baik sensei. Kenapa kok pada lemes amat tadi ini? Terus, coba deh yang nggak mau belajar, yang nggak mau ikut belajar sama sensei maju ke depan. Di depan semuanya tuh. Asli sih. Maju ke depan. Maju ke depan semuanya. Itu hampir semua mahasiswa tesis waktu nggak mau belajar. Saya kaget banget sensei kayak. Oh iya bagus. Kalau nggak mau belajar, sensei kurangin poin. Belum banyak poin kalau sensei gua. Kurangin poin gua. Tetap ada yang duduk sampai ada ini ada 1 KM itu, mantan KM, orang yang paling yang pintar sama senseinya tuh. Dia nggak mau, dia aja di depan. Ayo kamu. Sampai ini sensei kurangin ini ya pokoknya ini ya. Ya, aku bilang sensei. Lawan lah gitu kan. Kita bertahan sampai sensei belajar kan. Tetap berdiri di depan. Sampai aja kan sensei pusing kali ya. Adik kamu keluar cuci muka duduk. Ya dia. Ada terus sih. Tidur dia yang di belakang. Kamu kalau mau belajar pulang bangun bawa tas pulang. Yang dilakuin. Makasih sensei. Bye.
tutup sambil ngegas itu kan. Ya bagus mendingan gitu deh. Itu hal yang paling gila. Nyeleneh ya? Nyeleneh, Ngelawan guru. ngelawan guru. Tapi asik. Jadi di suasana kelas tuh ada warnanya. Ada bro, yang bangsa tuh teman gua ada guru mantep bro. Tuh pasti ada tuh ya. Pasti ada kan? Guru Kita nggak ada. gitu yang bodinya mantep tapi udah agak berumur. Misalnya ya 30-an berapa gitu, Iya. udah agak berumur kalau udah punya suami. Aduh, gua sampai coli di kelas bro. Aduh, sih pasti yang lagi ngajar. Iya berarti bos. SD dulu, guru ngajar itu Iya. SD kok tuh nggak mau SD. Bukan gua, itu temen gua. Iya, gue teman gua. Sih, gitu banget sadar gua. Sampai sih. Tapi lo karena guru kalau gua karena bokep. Oh, iya. Kalau gua karena guru ini tuh bayangin bro, guru dipakai Bahan. Aduh, kalau misalnya diekspos pasti tuh suatu kemunduran buat dunia pendidikan mungkin. Iya. Untungnya dulu tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Di kita masih ada kan ya? Udah wah itu nggak ada. Enggak. Itu goblok. Ada cowok di kelas bayang dulu. Itu tolol. Bangsat sih itu. Penyimpangan sih menurut gua. Iya sebenarnya aduh. Itu sakit hati parah kalau dunia tahu. Parah lagi orang pasti dituntut bisa jadi kan. Orang tua enggak sih, orang tua lebih ke konseling paling. Tapi kalau misalkan sampai sakit hati gitu sampai di kecuali itu. Gila. Berarti ada yang salah sama guru itu. Mungkin di Kita ada cara berpakaian dia. Iya. Seksi. Bisa. enggak sih. Lonjol-lonjol. Iya, maksudnya tapi Nah, akhirnya kan cuma kan bangsat aja gitu masa dulu jadi Bahan. objek. Ya tapi emang rokok dipermasalahin itu di Ya kelas. jelas lah. Kalau rokok mah pasti, maksudnya gua nggak boleh rokok gitu. Karena gua SMA yang ini sebenarnya Islami gitu. Di sekolah kita makanya asal di luar ini kali boleh ya. Di luar apa? Di luar sekolah gitu. Boleh. Tapi kalau membawa rokok ke sekolah, Kalau mau rokok sekolah dan ketahuan sama guru olahraga, nah ya. ada yang namanya Pak, inisialnya M ya. Itu guru menurut gua oke sih, guru cara ngedidiknya. Jadi kalau misalnya ada siswa laki-laki ketahuan merokok, lo mau diselesain tempat atau diurusin secara administrasi lah gitu. Kalau di tempat ya ditonjol, ditabok, sepuasnya dia ngomong itu. Sampai apa? Sepuasnya dia. Ya, tapi itu bagian dari pendidikan sih. Sehingga akhirnya siswa tuh segan sama dia. Iya. Dibanding. Lo ngerti nggak sekali kan kita ada udah produser tuh. Setiap hari Rabu sama Jumat. Kan misalnya anak-anak sudah kumpul di tengah lapangan. Kadang pada ganti anak-anaknya. Pada nggak punya telinga. Ya. Nah, kalau dia udah lewat, perilitan udah bunyi. Beri sakti tuh. Ininya udah diputerin, Benar. langsung dari tengah semua. Sama. Beri sakti Itu yang tadi kata gua kasih itu adalah program peringit sakti di sebelah. Kalau kita ngomong bahasa ya. Prit, misalkan masih pada di kantin nih. Prit, wah udah langsung bar. Iya. Wah, cing. Karismatik banget ya. Karismatik memang, tapi penuh arti. Iya. Oke, Udah kayak kemarin tuh dulu. nah guru yang menurut lu tuh paling ini siapa kira-kira? Gimana deskripsikan Siapa gurunya? pengajar lo? Iya yang menurut lo, ini terbaik lah menurut lo secara apapun. Yang bisa membawa gua untuk belajar gitu Ya ya. apapun, soal apapun. Sensei Fitri, guru bahasa Jepang. Oh, IPSE, Sensei Fitri, guru bahasa Jepang, SMA 2 Dari Riza ya? enggak. Iya. Fitri. Terus? Lo. Enggak, dua deh, dua siapa? Gua Sensei Fitri sama mantan wali kelas 2 Ibu Cici guru ekonomi. Walaupun gue gak pernah ngerti apa yang diomongin sama dia, apa yang diajar, tapi Ibu Cici dalam mendidik kepribadian gue, nge-treat gue sebagai muridnya, itu gue ngerasain banget hangatnya dia sebagai seorang ibu di sekolah gitu. Bu Cici sama Sensei Fitri. Saya terus Bu. Kalau lo Boy? Sama Sensei Fitri. Karena dia tuh setiap pengajar pasti ada aja kata-kata yang bikin kita gitu saudara. Kayak kata-kata motivasi loh. Misalkan Ada saya yang paling gue ingat kata-kata. di selingan dia ngajar, kayak pasti ada sisi jenuh kan ya. Dia diem dulu terus ngobrol ngomong apa ya? Kayak gini. Semulus jalan tol, pasti kita bakal menubah. Hidup kita pun kayak gitu. Kita jangan pernah kaget ketika kita pernah gagal. Di situ, pokoknya bahasanya gitu lah. Hidup tuh nggak baik gagal. Itu kata-kata Sensei. Iya. Itu kayak dengan kalau kita nggak perlu ngurus, nggak perlu apa.
nggak pasti mulus mulu gitu kan, pasti nemu lubang. Itu yang paling gue ingat. Oh sama yang ini, ada anak-anak di kelas itu sibuk sama eskul dan lupa sama kewajiban dia, apa namanya, dispen aja. Belajarnya apa, ikut eskul tuh bagus, tapi kita sebagai siswa jangan lupa kewajiban kita belajar. Banyak lah kata-kata dia yang ngena buat siswanya, itu sensitif. Lo sendiri? Enggak, belum kelar dia. Terus yang satu lagi, Burani. Dia tuh apa ya? Mana baik kelas juga? Iya. Dia tuh guru yang sama kayak bilang ibu, emang dia tuh keibuan parah, nenek dibilang. Dia tuh kalau punya makanan apa di rumah ya selalu dibawa ke kelas, dibagiin sama anak-anak. Iya, segitunya. Iya. Sawo Belanda dulu. Itu paling sering dibawa ke kelas. Ini tolong dibagiin sama teman-teman. Duh, gila. Berani sama sensei. Kalau menurut gue itu deh terbaik. Kalau gue sih ada beberapa guru sebetulnya, maksud gue secara panutan dia bisa anjir keren gitu, tapi ada yang memang secara personality bisa masuk ke gue dan sering ngasih banyak. Pertama tadi Pak Mas Udin yang guru bahasa Arab itu, meskipun kadang dia ngomong kayak apa sih gitu, terlalu jauh, terlalu berlebihan gitu, tapi ternyata gue bisa sampai senangis itu waktu pas perpisahan gitu, pas salaman maaf-maafan kan ada tuh yang sebelum perpisahan tuh biasanya acara-acara kayak gitu kan, gue sampai nangis gitu. Itulah satu bener-bener dapat lah gitu, dia tuh bener-bener ngebimbing. Gue bisa ngajak ngobrol siswanya jarang kan, dosen dulu itu yang bisa ngajak ngobrol siswa. Mas Sentot, gue pernah dengar maksudnya ya Mas Sentot yang tadi Wakasek itu, dia adalah guru olahraga terus sama pelatih futsal juga. Jadi secara langsung gue menyebutkan. Ya. Kita baik kan? Baik banget sih. Maksudnya dia galak gitu, tapi tetap kayak punya wibawa. Maksudnya dia punya wibawa, tapi ternyata ini dia tuh pengen siswanya tuh pengen gini loh. Dari kreatif itu ada yang harus disampaikan sama ada guru MTS gue, Bu Iman almarhum. Dia udah almarhum tapi ustadz dulu. Ibu rasa Ambu dia orang Padang, makanya dipanggilnya Ambu Imaduddin namanya. Dan itu luar biasa sih soal prinsip hidup dia, gue bisa ngerti kayak padahal gue masih SMP gitu, tapi keren gitu. Pembawaannya bisa kita ngerti ya. Bawaannya itu gila. Dia benar-benar the real ustadz yang gue mendengar. Gue sekarang kan kalau gue misalkan bacaan sholatnya itu kan dari dia. Maksudnya ngikutin cara dia sampai segitunya gue ikutin. Bacaan sholat dia lo duplikat gitu. Iya. Sampai benar-benar wow, dia the best ustadz yang rasional gitu, maksudnya ngejelasin tidak gimana dan tidak berlebihan tapi bisa masuk. Dan gue respect sama dia, respect banget. Akhirnya ya ternyata mungkin itu benar dari orang yang baik itu biasanya dipanggil lebih dulu gitu ya. Sampai beberapa tahun silam setelah gue lulus dia ternyata udah meninggal gitu karena sakit, padahal usianya masih muda 40-an. Keren sih dia. Nah tapi kan yang mau tanya nih, dari hal-hal kenakalan pengalaman kalian selama ini SD, SMP, SMA, apa yang maksudnya apa yang paling membekas dan apa ya, dan mengubah cara pandang lo gitu selama dan sekarang ini Gua ini karena itu dari 3 bagian ya, 3 waktu SD, SMP, dan SMA. Yang pertama SD ketika gua cabut ke Anyer, jalan-jalan, bocah lo Anyer nggak bilang-bilang, nginep orang tua, dan itu lu belajar bahwa oh sesimpel itu loh, biar dapat izin tinggal ngomong, tinggal gimana cara mengkomunikasi dengan baik, lo bakal dapat sesuatu. SMP itu kedua siapa sih yang nggak pernah tadi lo menjelaskan SMA kan apa ya maksudnya yang bisa ngebentuk lo tuh dari kenakalan ini, ada hal-hal yang membuat lo tuh beda gitu menjadi diri lo sekarang. Iya. nggak ada perubahan dari hal lain, itu berangkat dari diri gue sendiri sih. Nggak pernah ada yang ngeklik gitu, sesuatu hal yang gue rasain dari SMA nggak ada. Itu berangkat dari gue sendiri ketika gue ada di fase sendiri.
Kalau bagi gue sendiri ya tadi sebenarnya udah sempat gue bilang, ketika lu semakin liar dalam arti lingkungan di lingkungan lu, liar dalam pertemanan dengan siapapun, dalam pergaulan lu, maksudnya ini pembelajaran gue ya, bukan momen-momen aku. Ternyata setelah gue dewasa, gue ternyata baru menyadari bahwa semakin lu liar, semakin pertemanan lu banyak dan tidak memilih teman, lu semakin bisa membentuk diri lu, karakter diri lu, lu akan semakin bisa lebih dewasa gitu, maksudnya lebih semakin wise gitu, terbuka dengan apapun hal gitu. Dan menurut gua ketika nanti gua jadi orang tua misalkan, gua tidak akan membatasi anak gua bakal mengedukasi bukan membatasi gitu. Karena yang terpenting itu edukasi. Ketika lu membebaskan tapi tidak mengedukasi itu juga salah ya. Tapi ketika lu mengedukasi juga membatasi itu juga salah menurut gua. Karena ketika lu mengedukasi tapi membatasi, ini tidak belajar realnya kehidupannya itu dia nggak belajar. Tapi ketika lu edukasi dengan hal yang lu sampaikan, lalu kemudian dia belajar di kehidupan dan dia ngerasain itu, menurut gua bakal jadi kesatuan yang bagus untuk mendidik seorang anak sih gitu. Jadi sekarang kayak kenalan gue dari SD, SMP, SMA, itu fase yang memang setiap orang punya apa ya, tahap-tahapnya pribadi gitu, kenakalan-kenakalannya masing-masing. Tapi itu sebetulnya yang membuat lu terbentuk di diri lu sekarang sama kayak gua gitu. Jadi jangan pernah apa ya, misalkan orang tua atau lu misalkan ada anak muda yang ngerasa kok gua nakal banget lu, itu tuh sebenarnya itu pointless bagi gua ya. Semakin lu banyak maksudnya kenakalan yang lu lakuin, hal-hal lobang yang lu lakuin tadi, hal-hal kesalahan, itu semakin membentuk diri lu menurut gua gitu sih. Kalau gua karena kebanyakan apa ya, masih yang ini buat kalau dibandingkan kalian ya gitu, apalagi tentang waktu gitu, terus tentang ini terus lu bilang nanti di badan terus kayak tadi di SMA gua sering keluar jam belajar, terus sekarang kayak pengen lebih menghargai aja sih, menghargai apa yang lagi sama gua. Nice, betul. Kadang ya yang di sini bilang itu lagi di luar, kadang sesuatu tuh kita menyesal ketika sesuatu udah nggak ada gitu. Itu kadang sekarang yang gue lagi belajar masih belajar itu ya menghargai aja, menghargai apa yang bisa membuat, apa yang gue kerjakan gitu sih. Jadi artinya kan setiap kita nih sekarang terbentuk karena proses dari kecil gitu. Emang jangan pernah nyalahin hidup lah. Emang udah masanya gitu ya. Tapi lo pernah nggak sih? Lo punya adik, terus adik lo tuh kayak batel banget, kayak SSD gini, main gak tau waktu gitu, tapi kayaknya kesel gitu. Emang selalu gitu nggak sih? Apa sih itu? Adik gue masih kecil jadi belum ngerasain. Ada gue pernah. Gitu. Gimana apa yang lo kepenting gitu? Padahal lo gitu mungkin dulu pas mungkin itu gambar kita ketika kita bakal di orang tua ya. Gue sendiri ngeliat ada gue kayak gitu, gue ngebayangin, gue menempatkan diri gue sebagai nyokap gue, punya anak kayak gitu mamanya. Anjing ribet juga, lo bolak-balik ke rumah, nggak ada perhatian sama gue gitu, main belum, minta duit, makan, cabut lagi. Lo dikira halte rumah? Gitu kan? Padahal dulu kita ngelakuin hal yang sama. Iya, tapi mungkin itu bagian dari kehidupan kali ya, semua orang ngelewatin itu sih. Tapi ketika dia nggak dapat masukan, ya mungkin peran-peran kita yang udah ngalamin kayak nggak ngingetin sih, lebih ke kasih pengalaman yang luar biasa, wajib sih itu. Ya. Jadi sebetulnya ini juga peran keluarga, sebetulnya bicara soal peran keluarga. Maksudnya dalam arti keluarga itu penting membentuk karakter keluarga sendiri, anak lu, adik lu, gitu, kakak lu, itu tuh penting gitu. Jangan sampai, maksud gua ya apa ya, keluarga tuh jarang ngobrol, jarang punya waktu gitu, yang goyang duduk bareng gitu ya. Iya, duduk bareng gitu. Aduh, itu tuh udahlah, tinggalin zaman lu lama lu gitu, zaman orla gitu, tinggalin gitu. Sekarang kan udah beda gitu, apalagi dengan gadget gitu, milenial udah waktu di keluarga kan makin sempit gitu, anak sering di gadget gitu, itu bahaya sih menurut gua. Yang penting cari kenyamanan ya. Nyaman gue buat podcast
sini. Nyaman ya, nyaman banget. Gila. Ada yang bisa pesen. Yoi, 3 semprot. Nyaman kaosnya aja. Iya, betul. Oke. Udah gitu aja. Udah, 3 semprot. Basah, resah. Tak. Terima kasih.